Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang kedua sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 2 sampai 7, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman-Mu, sementara kamu menantikan keselamatan, yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita, oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman-Mu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Judul renungan kita hari ini adalah Kasih yang Menolong Diri Kita, ditulis oleh Kathy Carlton Willis. Sahabat suara kasih, pernahkah Anda merasa sakit hati karena sebuah pengkhianatan, kesendirian karena penolakan? Jika Anda pernah memiliki hati yang terluka, Anda pasti tahu betapa berharganya mengejar kasih karunia. Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang wanita yang berniat memberitahukan saya sebuah kabar gembira. Namun ia juga mengetahui bahwa kabar tersebut dapat melukai hati dan membuat saya merasa kesal. Ketika saya meminta Tuhan untuk menunjukkan kepada saya apa yang dapat dipelajari darinya, Tuhan berbisik kepada saya, "Kasih karunia nak, aku ingin kau belajar kasih karunia." Dia mengingatkan saya, pada saat Tuhan memberi saya banyak rahmat, ketika manusia sulit untuk memberikan pengampunan, dan cinta yang bersumber dari diri sendiri,
seorang diaken bergabung dalam sebuah kampanye, dan mencoba menyingkirkan kami dari gereja. Agendanya adalah memilih suami saya sebagai pendeta. Di kota kami mengetahui bahwa mereka dikenal sebagai gereja pemakan pengkhotbah, karena waktu penyelesaian yang singkat dengan para pendeta. Pada saat itu, Rus berada di sana sebagai pendeta terlama kedua dalam sejarah 50 tahun mereka. Sudah waktunya kami pergi. Tetapi kami baru saja memulai pelayanan kami di sana, dan telah merencanakan untuk berada di sana dalam waktu yang cukup panjang. Seluruh pengalaman itu membuat saya membutuhkan lebih banyak kasih karunia, lebih banyak daripada yang saya miliki sebelumnya. Bukan berarti kasih karunia tidak tersedia bagi saya, sebab Tuhan selalu memberikan kelimpahan kasih karunia untuk keadaan yang diizinkannya terjadi dalam hidup saya. Dalam rasa sakit saya mengacaukan banyak hal, semuanya sendirian. Tapi ada satu hal yang berhasil saya perbaiki, dan itulah mengapa saya tahu itu adalah urusan Tuhan. Tidak mungkin saya yang manusia biasa ini dapat mengaturnya. Diaken dan keluarganya memiliki sebuah perusahaan di kota, dan memiliki armada kendaraan yang sangat mudah untuk dikenali. Suatu hari, tidak lama setelah kami dikeluarkan dari gereja, kami melewati rumah sakit, dan melihat salah satu truk mereka di tempat parkir. Kecenderungan pertama saya adalah berdoa, pikiran kedua saya adalah, apakah mereka membutuhkan seseorang untuk memegang tangan mereka? Kepada siapa mereka meminta bantuan medis ketika mereka berada di antara pendeta? Saya menyuarakan keprihatinan saya, dan Rus menjelaskan truk itu ada di sana, karena perusahaan tersebut dikontrak untuk melakukan pekerjaan di rumah sakit, bukan karena keadaan darurat atau masalah kesehatan. Wah, saya merasa sangat lega. Seperti itulah kasih karunia dalam situasi sehari-hari. Saya masih benar-benar merasakan prihatin dengan mereka. Saya juga tetap mengasihi mereka, terlepas dari apa yang telah mereka lakukan pada saya. Sahabat Suara Kasih, saya berdoa untuk mereka dan masih mau memperdulikan mereka. Saya merasakan anugerah Tuhan benar-benar bekerja pada kesempatan itu. Marilah kita renungkan, kejadian itu seperti transaksi hati yang indah, ibarat Tuhan telah menyetorkan kasih karunia yang saya butuhkan ke rekening giro rohani saya tidak lagi merasa bahwa kasih karunia saya itu sudah habis. Karena ada limpahan kasih karunia, itu lebih dari cukup untuk situasi yang saya hadapi ini. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa,
di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.